Di channel ini kita tidak hanya membahas seputar dunia pertanian secara teori-teori saja, akan tetapi kita juga akan langsung mempraktekkan di lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita sudah mereview hasil dari herbisida Loyan yang mampu untuk membasmi gulma meskipun sudah di usia 30 HST, dan juga pupuk nutrisi tanaman Astonis sebagai pengisian pada bulir padi di fase generatif, dan juga nutrisi tanaman Lely 2000 untuk memperbanyak anakan pada tanaman padi. Di kesempatan siang hari ini kembali saya akan mereview salah satu nutrisi tanaman yang teman-teman bisa gunakan nutrisi ini sebagai alternatif dari pupuk subsidi, yang saat ini kita tahu bahwa untuk mendapatkan pupuk subsidi tidaklah mudah. Di siang hari ini saya akan mereview hasil dari pengaplikasian nutrisi tanaman Vertigrow D. Jika pupuk atau nutrisi tanaman Lely 2000 berfungsi untuk memperbanyak anakan pada tanaman padi, maka nutrisi tanaman Vertigrow D inilah yang berperan untuk memacu serta memicu anakan-anakan padi agar menjadi produktif. Oke, seperti apa review videonya? Sebelumnya klik tombol subscribe untuk bisa terus mendapatkan informasi-informasi serta tutorial video di dunia pertanian. Karena di channel ini kita tidak hanya membahas seputar dunia pertanian secara teori-teori saja, akan tetapi kita juga akan langsung mempraktekkan di lahan serta juga memberikan review dan bukti di lapangan. Oke, seperti apa review videonya? Teman-teman bisa terus menyimak video ini sampai akhir. Dan jika teman-teman kesulitan untuk mendapatkan nutrisi tanaman Vertigrow D ini di kios-kios di sekitar atau di daerah teman-teman di sana, teman-teman bisa mengklik link all shop yang ada di deskripsi video ini. Kondisi tanaman sebelum kita mengaplikasikan pupuk nutrisi Vertigrow D. Jadi tanaman ini masih berusia sekitar 23 HST. Dan sebelum mengaplikasikan pupuk Vertigrow D ini, pastikan kondisi pengairan pada lahan teman-teman diatur secara macak-macak, tidak terlalu tergenang oleh air. Oke, ini merupakan hasil dari pengaplikasian nutrisi tanaman Vertigrow D ini sekitar kurang lebih 1 minggu pasca kita mengaplikasikannya. Kita lihat hasil dari pengaplikasian pemacu serta pemicu pertumbuhan nutrisi Vertigrow D ini sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Oke, di sini terlihat jalannya sudah mulai tertutup. Oke, kita akan coba lihat keseragaman dari
produktivitas anakannya. Oke, kita lihat di sini saja. Jadi kemarin kita hitung jumlah dari anakan tanaman padi ini. Dalam satu rumpun terdapat kurang lebih sekitar 40 anakan rata-ratanya. Kita lihat keseragamannya. Ini fungsi utama dari nutrisi tanaman Vertigro D yang kita sudah aplikasikan kemarin, itu memacu serta juga memicu pertumbuhan tanaman di fase-fase vegetatif. Oke, kita lihat keseragaman dari anakan pada tanaman padi. Dan di sini juga jalannya sudah mulai tertutup. Dan juga pupuk atau nutrisi tanaman Vertigro D ini bisa kita jadikan sebagai salah satu alternatif pengganti dari pupuk subsidi yang memang saat ini sangat dibatasi oleh pemerintah. Agar tanaman kita dapat tercukupi kebutuhan nutrisinya. Semua jalannya sudah mulai tertutupi. Dan perlu teman-teman tahu bahwa di lahan ini yang biasanya saya menghabiskan atau menggunakan sekitar 2 sak atau 1 kuintal pupuk urea di awal-awal pemupukan di musim-musim tanam sebelumnya. Saat ini saya hanya menggunakan 50 kilo atau 1 sak di awal pertumbuhan tanaman sekitar 14 HST. Jadi dengan menggunakan pupuk nutrisi D ini kita juga bisa mengurangi penggunaan dari pupuk urea. Dan menurut informasi dari teman formulator kemarin yang saat ini masih belum bisa hadir di tengah-tengah kita, memang salah satu kelebihan dari penggunaan pupuk Vertigro D dapat mengurangi dari penggunaan pupuk urea. Ini semua jalannya sudah mulai tertutup. Dan juga meskipun di daerah saya saat ini bisa dipastikan hujan hampir setiap malam, akan tetapi kita lihat tanaman ini masih tahan terhadap serangan penyakit seperti Santomonas, penyakit blast, dan juga lain-lain. Itu merupakan fungsi dari penggunaan pupuk Vertigro D ini, yang juga dapat memberikan daya tahan yang lebih terhadap tanaman pada cuaca-cuaca yang ekstrim. Demikian video saya kali ini. Semoga video tadi bisa memberikan tambahan referensi dan juga serta bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman petani yang ada di seluruh
Indonesia. Dan jangan lupa tetap teruslah semangat para petani muda Indonesia, dan sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya.